Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tri Oktaviani dengan NPM 21910132064 dari kelas Agribisnis 5B akan menjelaskan mengenai proses produksi keripik jahe sumber rezeki. Pembahasan yang akan saya bahas nanti mengenai pendahuluan, informasi perusahaan, proses produksi hingga pengemasan, strategi pengembangan produk, strategi operasi, strategi pemasaran, kelemahan dan solusi, dan juga penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris yang menghasilkan beraneka ragam komoditas pertanian. Di antaranya yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Salah satu komoditas yang penting dalam pembangunan pertanian adalah komoditas hortikultura yang terdiri dari tanaman kelompok sayuran, tanaman buah, tanaman hias, dan tanaman obat. Salah satu dari tanaman obat ini yaitu tanaman jahe. Nah, jahe sendiri memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaannya, mulai dari bumbu rempah-rempah, obat herbal, juga untuk penghangat tubuh. Jahe sendiri memiliki nilai ekonomis dan juga potensi yang besar karena proses penanaman maupun pengolahannya mudah untuk dilakukan, sehingga jahe mempunyai prospek pemasaran yang cukup baik untuk dikembangkan. Selanjutnya mengenai informasi perusahaan. Sejarah perusahaan. UMKM keripik jahe yang memiliki nama Sumber Rezeki ini dirintis oleh Ibu Ani bersama suaminya yang berlangsung pada 2012. Usaha ini mulanya hanya karena Ibu Ani ini memang pandai untuk membuat olahan keripik jahe dan sering dimintai tolong oleh tetangganya. Seiring berjalannya waktu, beliau menemukan ide untuk mengembangkan kemampuannya menjadi bisnis kecil-kecilan yang akhirnya bertahan hingga sekarang. Untuk visi dan misi perusahaan, menyediakan kualitas produk yang terbaik dan akan terus meningkatkan kreativitas dalam berproduksi. Proses produksi hingga pengemasan. Yang pertama yaitu siapkan semua bahan yang diperlukan seperti jahe, kelapa, gula, pasir, dan juga wijen. Selanjutnya bersihkan jahe dan kelapa lalu sangrai kedua bahan tersebut. Selanjutnya panaskan gula pasir hingga mencair dengan api kecil. Lalu masukkan jahe dan kelapa yang telah disangrai dan juga wijen ke dalam larutan gula dan aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, pipihkan adonan dengan alat bernama genderan, lalu gunting atau potong kecil-kecil sesuai keinginan. Setelah itu, dinginkan keripik jahe yang sudah jadi, lalu kemas ke dalam plastik pembungkus dan direkatkan dengan alat bernama sealer. Untuk strategi pengembangan produk, dalam mengembangkan produk, UMKM ini tentunya dapat diandalkan dari segi kualitas produk yang baik, di mana dalam pemilihan bahan baku yang sangat diteliti. Bahan baku utama jahe ini yang digunakan adalah jahe yang masih segar. Nah, selain itu, UMKM ini juga sudah terdaftarkan dan sudah memiliki izin usaha oleh Bupati setempat. Nah, untuk kedepannya, UMKM ini ingin mencoba untuk membuat variasi baru dengan olahan keripik jahe tersebut. Selanjutnya ada strategi operasi. Yang pertama ada produksi. Bahan baku jahe yang dipilih adalah bahan baku jahe jenis gajah dan jahe emprit. Nah, bahan baku tersebut yang dipilih itu nantinya yang masih segar dan kondisinya baik. Jahe tersebut dipilih karena memiliki kadar air yang sedikit sehingga mempermudah dalam proses produksi. Nah, untuk pengolahan keripik jahe ini menggunakan api yang kecil itu agar jahe yang dimasak tidak gosong. Dan untuk pengemasan sendiri menggunakan plastik ukuran 500 gram dan untuk ketahanan jahe ini kurang lebih hingga 1 tahun. Untuk lokasi proses pembuatan dilakukan di Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk lokasi pemasaran dilakukan di Pasar Sumberjo dan juga berada di rumah atau tempat produksi.
Nah, untuk sumber daya manusianya, dalam proses produksi ini dibantu oleh satu tenaga kerja, yaitu dari tetangga pemilik usaha. Nah, untuk sistem upah sendiri sebesar Rp20.000 per satu kali produksi. Untuk strategi pemasaran, sistem penjualannya dilakukan secara offline di Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, dan untuk online bisa melalui WhatsApp Ibu Ani atau Bu An, pemilik usaha UMKM keripik jahe. Untuk sistem pembayaran dilakukan secara tunai dengan sistem promosi yang dilakukan dengan menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Untuk sistem pemasaran dilakukan secara offline di pasar atau dititipkan ke toko kelontong. Untuk penjualan secara online melalui sosial media WhatsApp. Nah, untuk kelemahannya sendiri, UMKM ini pemasarannya kurang meluas dan untuk teknologi yang digunakan juga masih manual. Nah, solusi yang dapat diberikan untuk UMKM ini yaitu agar lebih memperluas pasar, bisa dilakukan dengan melakukan promosi-promosi yang lebih sering di sosial media dan juga untuk memperbarui teknologi yang digunakan dengan teknologi yang sudah modern. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.